Selamat datang fans pemantik SMP Negeri 36 Surabaya. Jadi kali ini kita akan mengadakan podcast dengan seorang kakak kelas. Bisa kenalan dulu kak, namanya siapa? Nama saya Uriko Kirana Putri Renaldi dari kelas 9D absen 25. Panggilannya siapa kak? Uriko. Hanya Uriko. Oke, Kak Uriko. Jadi Kak Uriko ini dari kelas 9D, udah kelas 9 ya, bentar lagi mau lulus ya kak ya? Iya. Kesehariannya di SMP Negeri 36 gimana kak? Ya pagi datang ke sekolah, Ya. kira-kira jam 6:30-an, terus habis itu main HP bentar. Terus ngecek kalau ada tugas itu ngecek, terus habis itu kan HP-nya dikumpulin. Nah, Ya. itu kayak belajar seperti hari-hari biasa gitu. Oke. Kalau istirahat biasanya itu ngobrol sama teman, cerita-cerita atau kadang makan bekal bareng. Oh, gitu. Vibes-nya Kak Uriko di 36 ini gimana? Suasananya di 36 gimana? Menyenangkan? Seru? Ya menyenangkan, seru juga soalnya ya itu tadi karena teman-teman. Banyak temannya juga ya? Oke. Kak Uriko dapat pengalaman banyak nggak di 36 ini? Lumayan. Lumayan banyak. Dan ada nggak sih keseharian Kak Uriko yang biasanya bikin Kak Uriko itu agak pusing, capek, lelah, atau juga bikin stres? Ada upacara. Upacara itu udah pasti ya, anak sekolah biasa upacara itu paling nggak suka ya. Ya, terus habis itu kadang hari Rabu kan kelas 9 tuh A sampai E itu kan ada BDA. Ya. Itu kan hari Rabu capek pengen langsung pulang, tapi harus BDA dulu, ada ekstra dulu. Ya kalau nggak gitu ya ada pelajaran yang lumayan menguras Tenaga. Pernah nggak sih Kak Uriko itu menghadapi satu hari yang dimana Kak Uriko itu nggak pingin hari itu terulang lagi? Pernah. Gimana itu Kak ceritanya? Ya kayak gimana ya, pas itu ada kayak ulangan dadakan. Dadakan? Ulangan apa tuh? Ulangan apa tuh ya, kayaknya matematika. Terus habis itu Wis. gurunya tuh kan ketat banget, jadi nggak boleh buka buku, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh nengok sana sini. Nanti kalian kalau nengok sana sini tuh dikurangi nilainya gini. Jadi gimana ya, agak susah gitu, bengong gitu. Terus habis ulangan itu kepanggil BK. Panggil BK? Gara-gara ada masalah ya, kayak cuman kesalahpahaman gitu lah. Oh, Habis itu masalahnya udah clear, terus dipanggil lagi. Panggil lagi? Ya gara-gara apa ya, kan aku pinjam ini sabuk temanku. Nah temanku itu kan berdua, habis ganti tuh, habis olahraga itu aku pinjam sabuknya. Nah temanku itu nggak tahu, jadi gimana ya, kayak dianggapnya nyuri gitu. udah mana sabukmu itu di PU Riko, bilangnya gitu. Padahal kan cuma minjem. Akhirnya kesalahpahaman dipanggil BK. Ya, Dan kamu itu dipanggil BK berapa? 2 kali ya? Masalah yang pertama kesalahpahaman juga. Iya. Oh, itu nggak pengen pulang lagi. Enggak. Ada lagi selain itu? Pas BTA lupa nggak bawa jilbab. Oh, pas BT nggak lupa nggak jilbab. Itu bengong banget kan, masa kayak ngaji nggak pakai jilbab gitu kan, kayak malu. Iya. Masa ngaji nggak pakai jilbab. Terus aku lari tuh mau telat mau mulai BTA-nya. Aku bingung mau pinjam siapa. Terus ada anak kelas 8 itu aku bilang, kamu bawa jilbab nggak? Bawa jilbab berapa? Terus dia bilang, aku bawa 3. Oh ya udah aku pinjem. Itu udah deg-degan banget, takut dimarahin pas BTA. Udah detik-detik menegangkan banget ya di situ ya. Ada nggak sih masalah Kak Uriko yang paling berat dihadapi saat kelas 9 ini? Sampai-sampai Kak Uriko itu kayak stres banget ini, kayak pengen lakuin suatu hal yang kadang nggak masuk ke logikanya orang-orang. Di sekolah. Sekolah? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Belum. Kelas 8 itu yang Kelas 8-nya yang agak itu. Kelas 8 Kak Uriko gimana? kelas 8 itu pernah kan ada masalah gitu loh. Iya. Kan apa ya, kayak anak sok tahu gitu loh.
ngevideo ke video gitu, terus habis itu dilaporin BK, bilang kayak yang enggak itu loh, yang aku nggak ngelakuin itu tapi dia bilangnya aku ngelakuin itu gitu. Sampai aku dipanggil BK, sampai guru-guru itu sampai tahu gitu loh masalahnya. Terus habis itu dijadiin kayak gimana ya, kayak diomongin terus gitu loh, setiap ada ini pasti ngomongin masalahku itu. Emang gak nyebut aku secara langsung tapi tetap kayak nyinggung Digosipi gitu. gitu. Oke. Jadi dulu masa-masa kelas 8 tuh emang kayak banget ya. Gak mau diulangin lagi berarti Enggak. masa kelas 8 itu. Oke. Ada nggak sih eh, pengalaman Kak Uriko yang bisa dijadikan inspirasi bagi anak-anak 36 ini? Apa ya? Bingung aku. Yang juga nggak ada ya? Hmm, Oke, nanti aja kalau gitu ya. Nah, Kak Uriko kan tahu kalau Pemanti ini kan udah punya banyak program. Nah, biasanya yang paling sering itu, yang paling kelihatan programnya itu di sebulan 3 kali, yaitu ada ngecekan. Nah, itu kan kita tahu kan ngecekannya kan. Kakak pernah nggak ketahuan saat pengecekan itu? sejak pengecekan ketahuan. Saat pengecekan ketahuan. Emang kenapa alasan kakak bisa lakukan itu? Pertama faktor kayak gimana ya? Keluarga? Ya, terus terlalu banyak pikiran, terus Pikiran. ngeluapinnya dari situ. Hmm, Juga ya yang paling sering tuh kayak udah muak gitu loh sama keluarga. sama keluarga. Berarti Kak Uriko ini termasuk keluarganya nggak ini ya, nggak tentram gitu ya? Tentram aja, tapi cuman kan kadang kayak ada problem Ada gitu, problem gitu ya. yang buat Kak Urika itu jadi kayak stres, kayak down Terus parah, ke bayang-bayang terus, Bayang-bayang kayak terus. nggak bisa ngelupain gitu. nggak bisa ngelupain. Oh, situ. Sering Kak Urika ngelakuin kayak gitu. Pas pengecekan itu kan Kak Urika kan selalu ketahuan. Berarti Kak Urika itu udah ngelakuin itu berapa kali? Sering. 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 Jadi banyak ya problemnya Kak Urika ya di keluarga juga ya. Di sekolah ada nggak problemnya? Dulu sempat pernah ada kayaknya, pernah yang yaitu yang ke fitnah itu kan aku Oke. kayak capek gitu loh. Aku Kayak down nggak banget kayak ya. gitu, terus difitnah kayak gini, pas aku ngebela diri juga nggak Kadang percaya. nggak, ya kan namanya gini, nama belain si yang perekamnya itu tadi. Heeh. Terus kan kayak rasa kesudut gitu loh, itu pusing, Kelihatan di situ. capek banget ya. Mm, Karena pas itu kan pasti juga banyak orang yang udah kemakan sama omongan bohong itu. Pasti kalau mau ngebalikin kepercayaan kan susah banget. iya. Tapi sekarang udah banyak yang ngelupain kan kejadian kayak gitu. Iya, Udah banyak yang ngelupain. Udah mulai aman ya kalau gitu ya. Terus Kak Rika ini kan udah kelas 9. Udah mau lulus kan. Ada nggak kesan-kesannya Kak Rika buat 36 saat Kak Rika udah lulus nanti? Semoga jadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Oke, bagus banget. Terus ada nggak sih pesan-kesan Kak buat Pemanti 36? Menurutku kayak tetap semangat. Makasih juga udah dengerin curhatan-curhatan anak-anak yang mungkin nggak punya tempat untuk cerita ke siapa-siapa. Oke. Ya mungkin begitu, atau semangat buat diri Kak sendiri. Oke, itu aja mungkin ya Kak ya. Makasih banyak udah hadir di podcast ini. Maaf mengganggu waktu Kak. Iya. Dan udah waktu pulang juga, harusnya udah pulang, tapi kami ganggu waktunya sebentar buat podcast ini. Terima kasih buat cerita inspirasi Kak yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak 36, bisa dijadikan motivasi buat anak-anak 36, buat adik-adik kelas Kakak yang juga bentar lagi akan yang kelas 8 mau lulus, yang kelas 7 juga mau naik kelas. Yang Kakak juga mau lulus juga nanti masuk ke jenjang SMA. Semoga bisa diterima di sekolah yang Kakak idam-idamkan. Amin. Dan kalau Kakak ada masalah, ada problem, bisa cerita ke Pemanti. Sekian itu aja ya Kak ya. Terima kasih banyak. Ya.
Oke, ya gitu aja teman-teman pemantik SMP Negeri 36 Surabaya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.